Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran materi sejarah Indonesia. Di sini kita akan bersama belajar tentang Kabinet Sukiman dalam era demokrasi liberal. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kenalan. Jadi, perkenalkan, saya Dimas Setiawan, kelas 12 SMK Negeri Nusawungu. Di awal kita tahu, kita akan membahas Kabinet Sukiman. Sebenarnya, apa sih Kabinet Sukiman? Siapa sih Sukiman itu? Sebelum itu, saya akan menampilkan foto dari anggota Kabinet Sukiman. Berikut merupakan foto dari para anggota Kabinet Sukiman beserta Presiden Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam apa sih itu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman menjadi kabinet kedua yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Program Kabinet Sukiman berisi mandat oleh Presiden Soekarno untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Dibentuk oleh koalisi dua partai yaitu Masyumi dan PNI, diketuai oleh Sukiman dan wakilnya Suwiryo. Bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Dari awal kita selalu mendengar nama Sukiman. Lalu siapa sih Sukiman itu? Bernama lengkap Sukiman Wiryo Sanjoyo, kelahiran Surakarta 19 Juni 1898 dan meninggal di Yogyakarta 23 Juli 1974. Menempuh pendidikan di Universitas Amsterdam, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tahun 1951 sampai dengan 1952. Dasar pembentukan Kabinet Sukiman diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951. Di dalamnya tercantum masa bakti Kabinet Sukiman, yaitu mulai dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Dipimpin oleh Sukiman selaku ketua dari Kabinet Sukiman serta wakilnya yang bernama Suwiryo dan 17 kementerian lainnya di bawah kepemimpinan Sukiman. Dalam masa baktinya, Kabinet Sukiman menghasilkan beberapa program kerja, di antara lain tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum negara sesuai dengan kepentingan petani. Ketiga, mempercepat usaha penampatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Keempat, menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Terakhir, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuan. Dalam pelaksanaannya, kerja Kabinet Sukiman tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa kontroversi yang dialami oleh Kabinet Sukiman. Pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia menandatangani persetujuan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Namun, kerjasama ini justru memicu kontroversi dan menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman. Perjanjian tersebut menimbulkan penafsiran
bahwa Indonesia telah masuk blok barat. Hal itu bertentangan dengan salah satu program Kabinet Sukiman itu sendiri, yakni menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Kabinet Sukiman pun tidak berjalan lama. Ada beberapa hal yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Di antara lain, dikarenakan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Buruknya hubungan dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwono IX dalam kabinet untuk pertama kalinya sejak 1946. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yang selanjutnya karena krisis kebijakan luar negeri, tak lain adalah keputusan kerjasama Indonesia dengan Amerika melalui MSE. Seluruh anggota Kabinet Sukiman mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Februari 1952. Dimulai oleh Menteri Luar Negeri Subarjo, pemerintahan Kabinet Sukiman akhirnya resmi berakhir pada tanggal 3 April 1952. Kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Wilopo. Dari panjangnya materi yang kita pelajari tadi, mari kita simpulkan apa yang kita dapatkan dari materi tersebut. Mari kita jawab bersama. Yang pertama, kapan Kabinet Sukiman berdiri? Yaitu pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Kedua, apa dasar hukum pembentukan Kabinet Sukiman? Yaitu Kepres RI nomor 80 tahun 1951. Ketiga, apa posisi Sukiman pada kabinet tersebut? Yaitu sebagai Ketua Kabinet serta sedang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Keempat, apa penyebab runtuhnya Kabinet Sukiman? Yaitu karena ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak politik, militer, dan krisis kebijakan luar negeri. Yang terakhir, apa penyebab munculnya kontroversi pada Kabinet Sukiman? Karena pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia menandatangani Persetujuan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Ya, itu tadi materi tentang Kabinet Sukiman dalam era demokrasi liberal. Tidak salah kita mempelajari sejarah yang sudah berlalu. Justru dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil banyak pelajaran agar kita lebih baik ke depannya. Terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.